Nah, untuk pertanyaan pertama, ini saya bacakan satu pertanyaan ya dari salah seorang WNI kita dan yang bernama Abu Hamudi. Ini Abu Hamudi tidak menjelaskan dari mana asalnya, tetapi di Facebook menanyakan, Pak, kami sering bikin laporan via online, tapi tidak ada tindakan selanjutnya. Saya bikin laporan juga lewat SMS. Persoalan saya atau permasalahan yang saya hadapi adalah saya selama 4 tahun di sini tidak dibikinkan iqomah oleh majikan saya. Lantas kami harus mengadu ke siapa lagi? Jadi Pak Abu Hamudi ini menyatakan ya bahwa beliau ini sering lapor via online maupun SMS, tapi tidak ada tindak lanjutnya dari KBRI. Nah, ini kita ingin tahu sebenarnya seperti apa sih yang terjadi dan seperti apa yang dilakukan oleh KBRI jika ada WNI kita yang melapor baik melalui online maupun melalui SMS. Untuk itu kami persilahkan kepada tim perlindungan warga untuk menjawab. Ini kita serahkan waktu pertama kepada Pak Adnaker ya. Silakan Pak Adnaker. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Alhamdulillah bahwa terkait iqomah ini merupakan status kewarganegaraan yang sangat penting, apalagi di negara Saudi yang sangat ketat. Untuk para WNI, PMI yang belum punya iqomah, itu memang adalah kewajiban sebaiknya itu mestinya dalam 2 minggu kedatangan di Saudi itu harus mempunyai iqomah. Nah, itu kewajiban daripada majikan atau syarikah. Nah, kepada PMI yang bersangkutan agar meminta kepada majikan atau syarikah untuk membuatkan iqomah terus-menerus paling nggak sampai 3 kali. Jika majikan atau syarikah tidak membuatkan iqomah, maka PMI atau WNI bisa melakukan mogok kerja atau boykot. Kalaupun dipaksa harus bekerja, silakan membuat perjanjian dengan majikan atau syarikah, yaitu bahwa jika terjadi apa-apa dalam kesehariannya, maka majikan atau syarikah itu bertanggung jawab. Dan itu pun perjanjian ditambahi juga harus membuat iqomah maksimal dalam 1 bulan. Jadi itu PMI harus proaktif dengan majikan atau syarikah yang bersangkutan. Mungkin bisa ditambahi oleh yang lain. Demikian Pak Mulajab. Agar jawabannya singkat, padat, tapi mungkin barangkali ada tambahan dari Pak KPW atau timnya, silakan Pak Raden Arif atau timnya, mungkin barangkali ada tambahan atau tidak Pak, silakan. Sebelum kita menginjak ke soal atau pertanyaan berikutnya. Terima kasih Pak Murojab. Mungkin sekedar menambahkan apa yang disampaikan Pak Adnaker. Jadi kalau teman-teman PMI atau WNI yang melaporkan masalah-masalahnya atau kasus-kasusnya via online, itu yang pertama kita lakukan adalah kalau PMI-nya mencantumkan nomor HP, Pak, itu bisa langsung kita hubungi. Kadang-kadang juga teman-teman PMI masih banyak menggunakan nomor HP Indonesia. Itu kita komunikasi agak kadang-kadang agak terhambat, kecuali melalui WA. Kalau untuk telepon agak sulit. Nah, ini mungkin kendala-kendala ya mungkin di lapangan kita temui. Kalau sudah menyampaikan laporan, pengaduan kasus, biasanya kita tindak lanjuti dengan menelpon atau menghubungi balik orang yang mengadakan pengaduan untuk menggali apa sih sebenarnya kasus yang mereka hadapi. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait iqomah tadi, itu memang tanggung jawab sepenuhnya ada di majikan atau di kafilnya. Jadi untuk bisa mendesak untuk dibuatkan iqomah. Mungkin dengan bantuan KBRI bisa mengkomunikasikan dengan pihak syarikah atau dengan pihak majikan untuk menekan, meminta majikan atau syarikah itu membuatkan iqomah bagi WNI. Ini banyak sekali yang terjadi, Pak, di teman-teman kita di lapangan. Kenapa tidak dibuatkan iqomah selama 4 tahun itu? Apakah
pada bulan pertama atau bulan kedua itu tidak melaporkan atau tidak ada keberatan dari PMI tersebut atau bagaimana? Itu kan perlu kita ketahui juga. Demikian Pak Rajab. Kepala Pelindungan Warga Pak Raden Arif atas jawabannya. Semoga bisa memberikan gambaran yang jelas. Ini ada satu pertanyaan dari saluran live chat YouTube dari Ibu Rosa Ratnawati. Beliau bertanya, Indonesia penduduk Muslim terbesar, umroh dan haji paling banyak, tapi kerjasama lebih banyak dengan UEA atau Persatuan Emirat Arab. Apakah Indonesia tidak penting bagi Arab Saudi? Nah, ini pertanyaan dari Bu Rosa Ratnawati. Karena pertanyaannya berat, kami mohon perkenan Pak Wakepri, Pak Arif Hidayat untuk berkenan menjawab pertanyaan ini. Monggo Pak Wakepri. Terima kasih dan terima kasih juga kepada Ibu Rosa Ratnawati atas pertanyaannya. Memang betul, ini pertanyaannya ini berat ini Pak Rajab. Tapi izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pandangan dan mungkin nanti bisa ditambahkan ke teman-teman yang lain. Yang saya ketahui di dalam hubungan dua negara itu bisa dilihat dari 3 hal utama. Yang pertama adalah yang disebut dengan kebijakan politik luar negeri. Di sini kebijakan politik luar negeri itu akan terdiri dari 2 hal, yaitu pertama adalah fokus hubungan, kedua adalah kepentingan utama. Apa yang disampaikan oleh Ibu Rosa itu adalah sebetulnya mengerucut kepada yang namanya fokus ataupun kepentingan utama. Di sini dikatakan bahwa ada jamaah umroh atau jamaah haji yang cukup besar. Ini kepentingan Indonesia di situ. Jadi supaya bagaimana pelaksanaan umroh dan haji untuk para WNI bisa terlaksanakan dengan baik. Jadi itu ukuran pertamanya, dilihat dari politik luar negerinya. Yang kedua adalah faktor pendorong. Faktor pendorong ini bisa dilihat dari misalnya jaraknya dari satu negara dengan negara lain. Atau bisa juga dilihat dari hubungan sejarah, hubungan sosial budaya. Atau bisa juga dari kesamaan bahasa. Ini yang dikatakan sebagai faktor pendorong. Nah, yang saya ingin sampaikan yang faktor ketiga, dan ini yang paling penting, yaitu apa? Pelaksanaan diplomasi. Saya ingin menyatakan bahwa diplomasi ini sebagai suatu hal yang bisa kita lihat bersama, apa yang telah dilakukan oleh Bapak Duta Besar bersama juga dengan teman-teman yang lain, telah mampu mencoba untuk lebih mendekatkan hubungan antara Indonesia dengan Arab Saudi. Jadi diplomasi itu menjadi sesuatu yang penting dan itu harus sesuatu yang berkreasi, sesuatu yang menjadi perjuangan untuk bisa menciptakan peluang-peluang dan potensi yang bisa dimanfaatkan. Jadi 3 hal ini Bu Rosa yang menjadi pijakan untuk mengukur bagaimana suatu hubungan dari suatu negara. Tentu saja apa yang menjadi faktor ketiga tadi, yang itu diplomasi tadi ini, tentu saja harus diikuti dengan sikap untuk dimanfaatkan dengan baik oleh masing-masing masyarakat kedua negara. Ketika KBRI atau termasuk Pak Dubes melaksanakan diplomasi, baik diplomasi promosi, diplomasi politik, diplomasi apapun juga, itu perlu juga ditindaklanjuti oleh masyarakat kedua negara, pemerintah kedua negara. Ini yang sebagai satu informasi singkat ya Pak Rajab, bagaimana sebetulnya melihat hubungan suatu negara. Dan ini sekaligus mudah-mudahan bisa menjawab kenapa Arab Saudi bisa begitu lebih banyak melakukan bekerjasama dengan UAE. Nanti kita bisa, seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin bisa dilihat dari faktor pendorong yang memang banyak terjadi di situ. Demikian, mungkin nanti teman-teman yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Pak Wakepri, Pak Arif Hidayat atas penjelasannya. Semoga Bu Rosa tadi
dengarkan penjelasan dari Pak Arief Hidayat. Dengan penjelasan tadi ada gambaran ya dari pertanyaan Bu Rosa, tetapi kalau nanti misalnya masih ada pertanyaan lanjutan, silakan bisa dihubungi para pelayan WNI yang tadi nama-nama dan nomor HP-nya sudah disebutkan. Kita akan lanjut kepada... Boleh sharing, boleh nambah sedikit? Oh ya, silakan. Dari mana nih? Maaf. Joko, Pak. Oh, silakan Pak Joko, silakan. Nah, kami hanya menambahkan sedikit data dari yang kami dapat dari BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia, bahwa Arab Saudi tetap akan menganggap penting Indonesia. Ini tercermin dalam realisasi investasi Arab Saudi di Indonesia. Kami baru saja meretrieve datanya. Jadi dari tahun 2019 ada 36 proyek Arab Saudi yang bernilai 1.834.000 US dollar. Di tahun 2020 memang ada penurunan proyek yang tadinya 36 sekarang menjadi 26. Tetapi nilainya meningkat menjadi 4.405.000 US dollar. Jadi saya pikir data ini menjawab bahwa Arab Saudi tetap menganggap penting Indonesia. Begitu Pak Murojab. Terima kasih Pak Joko atas tambahannya, sangat bermanfaat sekali. Ada Satya Putra Lencana, ya, bertanya ini. Bismillah, izin bertanya. 1. Kapan estimasi waktu pembukaan rekrutmen baru tenaga kesehatan Indonesia ke Riyadh? Ya, ini menanyakan kapan akan dibuka rekrutmen tenaga kesehatan para perawat kita ke Riyadh. Kemudian yang kedua, bagaimana jika kami sebagai ekspatriat ingin melanjutkan kuliah di Arab Saudi? Pertanyaan pertama dijawab oleh Pak Agus Hidayatullah, sedangkan pertanyaan kedua akan dijawab oleh Pak Dr. Ubaid selaku Atase Pendidikan dan Kebudayaan. Silakan Pak Agus dan selanjutnya Pak Ubaid. Apa kabar Mas Satya Putra? Kita biasa berkirim WA. Sayang sekali kita Mas Satya kita belum sempat ketemu ya. Insya Allah nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa ketemu. Mas Satya sepertinya bukan di Zoom ya, ada di YouTube ya. Baik, untuk sesuai aturan dari keputusan Menaker itu insya Allah pada 1 Januari 2021 nanti ya kita akan buka. Tapi memang tutupnya kapan ya Mas Satya waktu itu masuk ketika sudah saat masuk COVID ya, sehingga memang menanyakan terus termasuk pada saya, mungkin pada yang lain juga, bapak-bapak yang lain juga. Mohon maaf sekali jawabannya belum positif. Mudah-mudahan untuk tenaga profesional, tenaga kesehatan, seperti tenaga kesehatan gitu, mudah-mudahan akan dibuka lagi. Tentu saja bergantung juga kepada regulasi di kedua negara. Bagaimanapun juga kita masih prihatin dengan penanganan COVID di seluruh dunia ya, tidak hanya di Saudi atau di Indonesia yang untuk saat ini ada perbedaan angka ya. Tetapi kalau secara regulasi, Mas Satya, itu nanti paling cepat 1 Januari 2021, tetapi memang kita akan perlu melihat lagi perkembangannya. Kalau ternyata perkembangannya baik, sangat mungkin untuk dibuka lebih cepat. Tapi kalau perkembangannya mungkin tidak baik, bisa jadi mundur dari 1 Januari itu. Pesan saya kepada Mas Satya, jangan bosan-bosan untuk WA saya, untuk kirim untuk bertanya kepada saya, akan saya jawab. Kalau sudah buka ya saya akan buka. Tapi kalau ternyata belum buka ya mohon maaf sekali kalau jawabannya masih belum positif. Begitu kira-kira Mas Satya ya. Terima kasih Pak Rajab, kami kembalikan. Pak Agus Hidayatullah, Pak Adikbud, Dr. Ubaid. Ya, terima kasih Pak Murojab. Pertanyaan pertama tentang kemungkinan PMI kuliah di Saudi Arabia. Dari data yang kami dapatkan, sekitar 1.400 mahasiswa Indonesia yang belajar di sekitar 19 perguruan tinggi di Saudi Arabia
umumnya adalah bukan berstatus sebagai PMI. Jadi mereka melamar ataupun dari tanah air, dan jika PMI ingin kuliah untuk sementara ini baru diberi kesempatan oleh pemerintah Indonesia melalui universitas terbuka. Jadi kalau PMI ingin kuliah di perguruan tinggi di Saudi sampai hari ini, walaupun kami belum mendapatkan larangan, namun demikian umumnya semua mahasiswa Indonesia di Saudi Arabia adalah statusnya non PMI. Kalau putra ataupun anak dari PMI ada yang kuliah, salah satunya itu di Jamiah Madinah. Untuk informasi tentang studi di perguruan tinggi Saudi Arabia, monggo melihat atau mengunjungi website resmi Abdikbud KBRI Riyadh. Demikian Pak Murojab, penjelasan dari kami. Ini Pak Dudung namanya ya, Pak Dudung bertanya melalui Zoom, apakah KBRI tenaga dan budgetnya sedikit untuk menangani WNI yang bermasalah? Karena dari sekian kasus yang kami ketahui, KBRI kurang cepat tanggap sekaligus dirasa lemah bargainingnya. Ini Pak Dudung rupanya melihat KBRI masih kurang nih kinerjanya. Nah ini sebenarnya seperti apa sih yang sudah dilakukan oleh KBRI dalam membantu menangani kasus-kasus permasalahan yang dialami WNI kita, dan bagaimana KBRI bekerja. Ini kita mohon kesediaan Pak siapa ini, Pak Dumas atau Pak KPW? Pak KPW, mohon Pak KPW, Pak Raden Arif untuk memberikan penjelasan Pak atas pernyataan dan pertanyaan dari Pak Dudung ini, Pak. Terima kasih Pak Moderator. Pertama terima kasih atas pertanyaan Pak Dudung, tapi mungkin perlu diklarifikasi dulu mengenai pertanyaan tersebut. Kalau tadi disebutkan oleh Pak Dudung mengetahui data yang masuk dan data kasus yang masuk dan data kasus yang diselesaikan itu perlu statistik mungkin ya. Jadi Pak Dudung perlu menyampaikan statistiknya seperti apa sehingga kita bisa tahu mana yang masuk, berapa jumlah yang masuk ke KBRI dan berapa yang sudah diselesaikan oleh KBRI. Itu mungkin Pak Dudung punya datanya. Kemudian untuk bergening ini saya nggak tahu maksudnya seperti apa. Apakah ini terkait dengan pihak syarikah? Ini yang pertanyaan yang sama yang pernah disampaikan Pak Dudung ketika Fitcon beberapa bulan yang lalu. Apakah seperti itu? Artinya upaya KBRI terhadap syarikah untuk menekan syarikah terhadap WNI kita yang mungkin masih belum dipekerjakan atau yang sudah habis kontrak belum dipulangkan. Nah itu perlu diklarifikasi lagi. Tapi sebagai gambaran Pak Dudung, selama ini sedikit saja kita sampaikan apa yang telah kita lakukan di KBRI Riyadh. Selama pandemi ini KBRI telah membantu teman-teman kita yang berada di shelter KBRI Riyadh yang jumlahnya tidak kurang dari 200 setiap bulannya, karena kedatangan dari teman-teman kita yang berada di wilayah Riyadh dan sekitarnya yang menghadapi permasalahan dan meminta bantuan kepada KBRI untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan mereka. Yang telah kita lakukan, sedikit saja nih selama musim pandemi ini, kita dengan memanfaatkan penerbangan khusus, baik itu Garuda maupun Saudia Airlines, kita telah memulangkan sekitar 287 WNI kita yang ada di shelter KBRI Riyadh. Dan perlu diketahui juga, untuk teman-teman kita yang datang dengan menggunakan visa ziarah, itu atas pendekatan KBRI kepada instansi terkait yang ada di Arab Saudi, itu imigrasi dan tarhil untuk tentunya, itu bisa dibebaskan biaya denda atau goromah sekitar 15.000 per orang. Jadi bisa dikalikan saja, kalau yang dibantu sekitar 200 atau 100 dikali 15.000 mungkin sudah sekian miliar yang kita
bantu dan kita hemat untuk teman-teman WNI kita yang menghadapi masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini statistik saja. Jadi karena tadi Pak Dudung bicara mengenai mungkin saya akan tampilkan statistik. Untuk selama 3 tahun terakhir, KBRI telah menyelamatkan hak-hak WNI kita, Bapak Dudung dan teman-teman sekalian. Itu selama tahun 2017 itu KBRI telah menyelamatkan hak WNI sekitar 11,5 juta Saudi Real atau sekitar 40 miliar lebih. Kemudian tahun 2018 itu sekitar 8,9 juta atau sekitar 31 miliar rupiah. Kemudian tahun 2019 itu sekitar 8,5 juta atau sekitar 29,8 miliar. Nah, ini mungkin bisa dilihat di tampilan layar. Itu yang telah kita lakukan untuk membantu WNI kita yang ada di Arab Saudi. Mungkin kami juga merasakan ada kekurangan-kekurangan yang kami hadapi ketika menyelesaikan permasalahan-permasalahan WNI yang ada di Arab Saudi. Itu termasuk mungkin dengan keterbatasan dan juga keterbatasan staf kita yang dengan jumlah wilayah kerja yang begitu luas, ada 9 wilayah kerja di KBRI Riyadh ini. Jadi mungkin Pak Dudung bisa menyampaikan statistiknya sehingga kita bisa bekerja sama untuk menyelesaikan mana sih kasus-kasus yang pernah dilaporkan, mana sih kasus-kasus yang pernah disampaikan KBRI yang belum atau masih dikerjakan atau yang telah diselesaikan. Saya pikir demikian Pak Moderator, terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain silakan yang akan menambahkan. Ya Pak KPW. KPW, Pak Raden Aref atas penjelasan yang cukup komprehensif dan bahkan disertai dengan data-data statistik yang membuat kita lebih yakin dan paham apa sebenarnya yang dilakukan oleh KBRI selama ini. Tapi tetap kita apresiasi Pak Dudung masukan dan kritiknya, mudah-mudahan memberikan asupan yang justru menambah semangat kami di KBRI untuk lebih memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kami kepada WNI kita. Nah, selanjutnya saya tambahin bantu jawab. Silakan. Siapa yang ingin menambah ini? Ya, Atnaker. Oh, silakan Pak Atnaker, silakan Pak. Ya. Pak, silakan. Hanya melengkapi jawaban dari Pak KPW bahwa soal pertanyaan Dudung soal anggaran KBRI, saya juga kaget apa Pak Dudung tahu soal anggaran KBRI. Yang jelas mungkin sebagaimana diberitakan di media massa, bagaimana Bapak Duta Besar kita membantu PMI kita, terutama yang kasus Diat 15 miliar, 20 miliar ya Pak Dubes, mungkin bisa klarifikasi. Itu kita bisa membantu Pak Dubes dengan lobby-lobbynya, dengan berbagai instansi untuk membantu membebaskan PMI kita yang terkena kasus hukuman mati. Itu bukti bahwa KBRI hadir dalam rangka menyelesaikan, membantu meringankan para WMI. Itu sangat jelas dan sangat diapresiasi oleh semua pihak. Dan juga tadi sampaikan Pak KPW soal bagaimana yang di Ruhama, yang dibantu pemulangannya, terus membebaskan denda ziarah, itu sangat luar biasa. Saya punya data terkait kasus itu untuk tahun sejak 2017 sampai sekarang ini, kasus yang masuk itu ada 3.826 yang masuk kasus, yang sudah berhasil diselesaikan ada 1.462 kasus, dan dalam proses negosiasi penyelesaian ada 2.346 kasus, dan ada yang masih pending, 22 kasus. Pending ini karena datanya tidak lengkap, majhulat, dan banyak hal, janji-janji majikan yang tertunda. Jadi kami setiap ada kasus sekaligus menjawab pertanyaan siapa yang ada pertanyaan di chat juga bahwa siapa yang berhak menjawab dan menyelesaikan pengaduan kasus. Dalam setiap kasus yang masuk,
kita respon semuanya, nanti kita pilahkan sesuai kasusnya. Ketika masuk kasusnya kasus ketenagakerjaan, gaji, syariah, maka kami yang akan langsung menghandle dengan staf-staf kami. Ketika kaitkan kewarganegaraan, paspor, nanti konsuler. Dan ketika kasus hukum, nanti ada batas hukum. Dan ketika kasus kriminal, kepolisian, penjara, itu nanti atas polisi. Artinya KBRI siap membantu setiap kasus yang menjadi permasalahan semua PMI dan WNI. Demikian Pak Moderator. Nah, selanjutnya Pak Atpol barangkali sudah bisa tersambung Pak Atpol untuk menanggapi terkait dengan usulan mengenai perlunya tindakan yang tegas kepada orang-orang kita yang menampung WNI kaburan. Gimana Pak Atpol? Baik, terima kasih Pak Moderator. Saya akan mencoba untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh, mohon maaf tadi siapa Pak Murajab tadi ininya yang Pak Fadli, Muhammad Fadli. Pak Muhammad Fadli. Ya memang sebagaimana kita ketahui bersama di Arab Saudi ini khususnya yang mungkin bisa kita lihat secara langsung itu di Riyadh ini kan banyak sekali nih saudara-saudara kita yang menjadi penampung daripada para PMI ini. Ya memang munculnya penampungan ini barangkali disebabkan adanya beberapa faktor. Yang pertama adalah bahwa para PMI kita ini merasa bahwa gajinya itu sangat kecil apabila dia bekerja pada syarikah atau dia yang menggunakan visa ziarah langsung bekerja pada kafilnya. Ya rata-rata saudara kita ini kalau bekerja secara formal gitu, dia mendapatkan gaji per bulan itu sekitar 1.200 sampai 1.500 itu kalau di awal. Namun kalau menjadi kaburan, itu biasanya gajinya itu hampir sampai 2.000 ya. 2.000. Sehingga mereka menganggap bahwa menjadi kaburan itu lebih menguntungkan daripada menjadi pekerja formal. Istilahnya yang legal gitu, seperti itu. Kemudian yang faktor yang kedua adalah karena memang ada pihak-pihak lain yang memanfaatkan situasi tersebut untuk mendatangkan keuntungan sendiri. Karena apabila si penampung itu membantu saudara kita untuk dalam istilah kita ini adalah mengkaburkan yang bersangkutan, biasanya mereka ini mendapatkan keuntungan dari situ. Baik itu dia upah untuk mengaburkannya, misalnya PM kita ini berasal dari Damam katakan demikian, terus kemudian dibawa ke Riyadh, itu mereka mengambil upah itu sekitar 2.000 sampai 3.000. Di samping itu juga mereka mendapatkan keuntungan itu dari pada saat PM itu sudah bekerja. Mereka mendapat keuntungan dari kafil yang baru dari PMI tersebut. Tetapi mereka tanpa memperhitungkan dampak daripada perbuatan tersebut. Baik itu bagi PMI tersebut maupun bagi penampung. Bagi PMI tersebut, berarti statusnya itu dari yang legal, dari yang resmi menjadi tidak resmi. Itu sangat berisiko bagi yang bersangkutan. Misalnya apabila dia pergi ke rumah sakit, dia akan mengalami kesulitan karena tadi dia nggak punya dokumen dan sebagainya. Kemudian bagi para penampung tersebut itu akan sangat berbahaya karena beberapa tahun terakhir ini pemerintah Arab Saudi ini akan mengetatkan masalah hal tersebut. Jadi mulai melakukan penyelidikan terhadap siapa-siapa yang bekerja sebagai penampung ilegal. Nah ini sanksi hukumnya sangat berat, nanti Pak Atkum juga akan bisa menambahkan tentang hal tersebut. Nah, penampung ini kalau kita pilah-pilah, ini bisa kita pilah menjadi baik itu dari sisi tujuannya maupun dari proses penyalurannya. Dari segi tujuannya itu yang pertama itu memang penampung itu ada yang kadang-kadang diminta sama orang yang mungkin nggak kerasan di tempat kerjaannya, terus kemudian dia cari-cari informasi siapa yang bisa membantu, terus dia telepon untuk dibantu supaya bisa keluar dari rumah majikan tersebut. Ada juga yang penampung itu yang memang itu profesinya menjadi penampung, ya untuk mendatangkan keuntungan bagi dirinya. Kemudian dari proses penyalurannya, ini penampung ini juga ada macam-macam nih.
ada yang penampung itu menyalurkan dengan baik dan benar. Misalnya begitu PMI kabur dari majikanya, kemudian disalurkan lagi ke ke kafil yang benar, yang betul-betul bekerja sesuai dengan tujuannya, misalnya sebagai asisten rumah tangga. Tetapi ada juga nih penyalur ini, itu yang mempekerjakan PMI kita ini sebagai untuk prostitusi. Itu juga ada beberapa penampung yang seperti itu. Nah, ini kan memang kalau kita melihat bahwa mereka ini semuanya adalah warga negara Indonesia yang patut kita lindungi. Namun, apabila hal tersebut kita biarkan, ya kita melindungi PMI yang lain. Jadi, kita akan berupaya untuk menindak tegas atau dengan koordinasi dengan kepolisian setempat, kita akan melakukan upaya-upaya hukum supaya para penampung ini bisa diproses secara hukum. Namun sebelumnya kami senantiasa mengimbau di dalam setiap kesempatan, baik virtual seperti ini atau pada saat kami ketemu sama warga negara Indonesia, misalnya ada kegiatan-kegiatan, kami senantiasa mengimbau kepada seluruhnya untuk tidak menjadi penampung karena akan berisiko bagi mereka. Mohon izin Pak Atmol, mungkin bisa dipersingkat, Pak. Ya. Untuk singkatnya gitu ya, kami insya Allah dari KBRI yang pertama akan memberikan imbauan yang pertama ya, karena mereka adalah warga negara Indonesia juga gitu kan, yang patut kita. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan penindakan kepada mereka untuk tentu saja melalui kepolisian setempat, karena kami di KBRI ini khususnya saya sebagai atas kepolisian tidak punya kewenangan penegakan hukum. Ya, hanya melakukan penyelidikan saja, kemudian nanti kami akan koordinasi dengan kepolisian setempat untuk melakukan penindakan. Dan ini nanti mungkin akan kita pilah-pilah mana yang kita prioritaskan sesuai dengan apa yang kami sampaikan di atas tadi. Tentu saja yang mereka penampung yang memperkerjakan PMI tersebut kepada jalan-jalan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak benar seperti prostitusi, kemudian dijual ke tempat lain lagi. Mungkin itu Pak Moderator, mungkin Pak Atkum bisa menambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Atmol. Selanjutnya Pak Atkum, apakah tersambung Pak Atkum? Silakan tambahkan Pak, 2 menit Pak. Jadi terkait dengan kaburan-kaburan ini memang secara pribadi saya memang sangat berhati-hati untuk mengomentarinya. Pertama, saya pernah menyampaikan dalam suatu forum penyuluhan dan penerangan hukum. Di situ ada PMI kita yang mempersepsikan bahwa dia menampung warga kita yang dari syarikat ini itu malah melindunginya. Jadi persepsi dia, mereka lah yang sebenarnya memberikan perlindungan. Karena di syarikat itu digaji kecil, mungkin kerjanya oper dan lain sebagainya, sehingga timbul dalam pemikiran mereka bahwa mereka lah yang bisa melindungi dan memberikan gaji yang lebih besar. Tapi saya tekankan sekali lagi bahwa mempekerjakan orang kaburan, menyalurkan orang kaburan itu adalah melawan hukum di negeri setempat, di negara Saudi. Dan kita harus sama-sama menghormati bahwa keberadaan kita di sini, apapun ceritanya, kita harus menghormati hukum setempat apapun pendapat kita tentang hukum setempat, karena seperti kata pepatah, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Nah, kita sudah ingat, saya cuma ingatkan saja pada saat itu. Dan KBRI juga pernah ditegur oleh Kementerian Luar Negeri karena diprotes dari syarikat-syarikat adanya para PMI kita yang membujuk, yang berusaha, yang berprofesi membujuk-bujuk para PMI yang didatangkan dari Indonesia itu untuk kabur dan mempekerjakannya. Nah, kemarin juga ada beberapa kasus PMI kita yang mengaburkan orang-orang seperti ini dituntut dengan TPPO. Lumayan kalau sekedar dituntut dengan TPPO, malah sidangnya juga sangat lama, belum disidang-sidangkan. Nah, walaupun kita membantu juga akhirnya teman-teman kita yang mencoba mengaburkan dari PMI ini,
kita membantu juga supaya dia cepat ada hak-haknya. Tapi di sisi lain, ya kita mohonlah supaya yang seperti ini dihentikan. Kemudian kemarin juga di masa COVID kemarin ada penggerbekan terhadap PMI kita di suatu tempat 10 orang ditangkap. Nah mereka tuh dituduh melarikan PMI kita dari Syarikat Mu'in. Nah mereka disidangkan, ya tentu saja saya tidak tahu mana dari mereka otak pelaku, mana mereka pelaku utama, karena kan bukan kita yang menyelidiki. Kita hanya memberikan bantuan-bantuan, dan dari pendekatan-pendekatan kita itu 8 diselamatkan, 2 kena hukuman. 8 diselamatkan, udah masuk ke tarhil kemarin itu insya Allah. 2 kena hukuman 3 tahun. Dan yang 2 ini komplain lagi sama kita. Pak, yang pelakunya bukan kami Pak mas'ulnya. Yang mas'ulnya itu namanya XA. Kenapa saya yang dihukum 3 tahun, yang XA itu bebas? Nah tentu ini kalau baliklah itulah keterbatasan kita tadi. Sebenarnya permainan kita tidak mungkin mengikuti secara detail siapa-siapa dari teman-teman kita sendiri yang benar-benar bermain dalam pengaburan itu. Nah, jadi siapapun memang mereka bermasalah, tetap kita bantu. Tetapi kalau di antara PMI sendiri saling tuduh, dia Pak pelakunya yang sebenarnya saya bukan pelakunya, ya pasti di antara 10 orang tadi yang ditangkap ada yang dikorbankan, yang dianggap tidak menjadi pelakunya dibebaskan, sedangkan yang jadi pelakunya ya dihukum sama pemerintah Saudi. Jadi saya rasa itu tambahannya, ya saya tetap mendukung supaya kita bekerja secara legal. Kalau memang kita tidak bisa lagi bekerja di syarikat itu, ya ikuti kontraknya. Kalau memang ada tindak kriminal cepat laporkan sama kita. Kalau memang kita ada hak kita yang tidak dipenuhi, segera laporkan. Tapi ujung-ujungnya dari laporan itu kan ada dua ujungnya. Pertama kita lanjutkan kita bekerja atau kita berhenti bekerja. Jadi bersengketa itu sebetulnya tidak enak. Apapun ceritanya dari sengketa, satu jadi arang, satu jadi abu. Jadi ketika kita bersengketa apa posisinya, tetap merugikan kita. Sehingga sebaiknya kita bisa menjadi jalan tengah dari sengketa. Saya rasa itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Pensosbud. Ini ada pertanyaan yang sampai kepada kita, menanyakan dengan semakin meningkatnya serangan udara, baik rudal maupun drone yang dilakukan dari wilayah Yaman, Houthi ke Arab Saudi, bagaimana antisipasi militer Saudi terhadap serangan tersebut? Mungkin ini pertanyaan ini karena yang menanya ini berpikiran seperti apa sih tingkat keamanan di Arab Saudi. Sebagian kawan-kawan kita, khususnya yang di wilayah-wilayah perbatasan di Najran, mereka khawatir hampir setiap hari ada serangan rudal maupun drone. Nah ini ada pertanyaan dari yang masuk kepada kami melalui WhatsApp. Bagaimana antisipasi pertahanan militer Saudi? Ini mungkin bisa dijawab oleh salah satu dari Adhan atau Atut atau Atal kita ini. Silakan Pak Adhan atau Pak Atut atau Pak Atal untuk menjawab pertanyaan ini. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih juga kepada penanya. Pertanyaan yang sangat baik dan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan ini juga akan menjadi referensi ataupun penyuluhan penerangan kepada seluruh ekspatriat Indonesia yang berada di Arab Saudi. Jadi memang itulah resiko perang, karena kebetulan negara ini sedang berkonflik dengan tetangga, maka memang akan sering terjadi serangan-serangan semacam itu. Seperti kita ikuti beberapa kali terjadi, alhamdulillah rudal-rudal maupun drone yang pembawa bom tersebut mampu diintercept oleh Iron Dome ataupun Air Defense System Arab Saudi. Jadi perlu diketahui oleh penanya dan seluruh warga negara Indonesia yang berada di Arab Saudi, kita tidak perlu terlalu khawatir tentang serangan-serangan tersebut, karena kita yakin bahwa Arab Saudi ini sudah berpengalaman konflik beberapa kali, termasuk pada saat invasi Irak ke Kuwait, sehingga memang dia sudah menyiapkan di struktur angkatan bersenjatanya, salah satu prioritas adalah Air Defense System. Dan kita lihat juga bagaimana rudal Patriot sangat efektif untuk mengatasi hal tersebut. Namun demikian, kalau kita mengikuti berita, memang akhir-akhir ini ada semacam tekanan atau ancaman dari Amerika Serikat untuk mengurangi atau mencabut
pasokan rudal Patriot ini. Namun demikian sekali lagi tidak perlu khawatir karena ini memang merupakan kebutuhan pokok juga bagi Arab Saudi dan dia tidak mungkin membiarkan kondisi tersebut terjadi sehingga dia akan tetap berupaya untuk memiliki kemampuan yang tinggi dan efektif dari air defense systemnya khususnya dalam kondisi konflik ini. Namun demikian kita sebagai insan hamba Tuhan yang bertakwa tentunya harus selalu berdoa karena ini tidak menutup kemungkinan kalau memang nasabnya apes walaupun bomnya diintercept meledas di atas, kalau ketiban dasnya juga benjol juga itu. Jadi di samping kita tidak perlu khawatir akan kesiapan Arab Saudi sendiri dalam menghadapi hal tersebut, juga kita perlu berdoa mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian jawaban dari saya, semoga bisa menjawab pertanyaan. Terima kasih. Pak Adhan, penjelasannya sangat ringkas, padat, dan juga membuat kita semakin tenang ya, karena meskipun kita bertawakal, tapi kita perlu berpikir rasional. Ternyata memang kita berada di Arab Saudi ini, insya Allah pemerintah Arab Saudi cukup baik dalam menjaga keamanan dan mempertahankan keamanannya, stabilitasnya, sehingga kita WNI yang berada di Arab Saudi merasa lebih tenang berada di sini. Selanjutnya pertanyaan ini terkait dengan isu ekonomi ini dan perdagangan. Ini ada satu pertanyaan ya yang nanti mungkin bisa dijawab oleh fungsi ekonomi atau ADAK ya. Pertanyaan adalah bagaimana kiat berbisnis di Arab Saudi. Ini mungkin penting ya. Karena kita ya yang berada di sini selain bekerja juga mungkin punya pikiran untuk mengembangkan usaha kita. Sehingga ada pertanyaan ini, bagaimana kiat berbisnis di Arab Saudi? Mungkin bisa dijawab oleh PF Ekonomi atau ADAK secara singkat padat Pak, maksimal 3 menit Pak kalau bisa Pak ya. Karena masih ada banyak pertanyaan yang perlu kita berikan kesempatan untuk dijawab. Terima kasih, silakan Pak. Pak Rajab, terima kasih Pak Rajab. Kami secara singkat sebetulnya gini, kalau hubungan bisnis, hubungan dagang itu seperti kita cari jodoh Pak. Itu saja. Kita harus jadi macomblang. Jadi macomblang, bagaimana cara kita menjual produk Indonesia. Anggap saja produk Indonesia itu adalah wanita yang akan kita comblangin ke pria. Nah itu, proses itu yang perlu kita harus lalui. Kadang bisa tepat, cepat, kadang bisa juga lama. Nah itu juga dalam hubungan bisnis. Jadi seandainya kita punya produk yang tepat, menemukan mitra tepat yang tepat di Arab Saudi yang kuat jaringannya, kuat pengaruhnya, insya Allah itu semua akan lancar Pak, begitu. Pak Adak ada Terima kasih Pak Adak, mungkin ingin menambah sekaligus ini ada pertanyaan tambahan ini Pak. Produk ekspor Indonesia apa yang banyak diminati atau terbesar ke Arab Saudi? Mungkin bisa dijawab Pak, bisa dijawab dengan singkat padat. Silakan Pak Adak. Terima kasih Pak Murojab. Terima kasih terhadap penanya. Perlu kami sampaikan informasi bahwasanya produk Indonesia yang terbesar yang ada di Arab Saudi berupa mobil penumpang. Jadi kalau Bapak Ibu melihat seperti Fortuner, kemudian Innova, Avanza, Ayla itu bisa lihat itu pabriknya dari Indonesia sebagian besar. Dari Toyota. Kemudian kita juga itu mobil menyumbang lebih dari 1/3 ekspor non-migas Indonesia ke Arab Saudi. Jadi luar biasa mobil ini, kita termasuk penghasil mobil yang cukup banyak di Arab Saudi. Kedua, kita juga penyumbang terbesar untuk ekspor minyak sawit mentah. Jadi setelah kita kemudian Malaysia. Dan yang ketiga, kita juga penyumbang dari ekspor ikan tuna, ya. Jadi ikan tuna yang sebagian besar Bapak Ibu konsumsi kemungkinan dari Indonesia, ya. Dan mungkin kita kalah sedikit dari Thailand. Dan untuk yang lainnya seperti kayu lapis, kemudian kertas, kemudian juga arang kayu. Nah ini arang kayu ini Arab Saudi sangat suka ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kami sebagian besar memang Arab Saudi pelaku saya itu mencari arang kayu dari Indonesia. Dan mereka mencari harga yang sangat murah. Jadi kalau Bapak Ibu bisa menawarkan arang kayu dengan harga yang lebih murah,
kualitas yang sama, insya Allah pasarnya akan ada. Insya Allah akan ada. Kemudian untuk impor kita dari Arab Saudi, kita sangat tergantung dengan minyak mentah. Jadi tahun lalu itu Indonesia mengimpor setengah kebutuhan minyak mentah Indonesia itu berasal dari Arab Saudi. Jadi Arab Saudi menjadi penyumbang terbesar untuk konsumsi minyak mentah Indonesia. Mungkin itu Pak Murojab, terima kasih. Yang sudah memberikan gambaran kepada kita mengenai apa sih sebenarnya produk atau komoditas yang paling laku dari Indonesia di Arab Saudi ini. Kita menjadi terbuka sejauh mana tingkat kinerja perdagangan kita terhadap Arab Saudi. Selanjutnya ini ada pertanyaan terakhir pada sesi ini, sesi non isu-isu perlindungan dan tenaga kerjaan. Ada satu pertanyaan masuk melalui WhatsApp ya, saya bacakan ini. Ada WhatsApp yang masuk ingin mengetahui hubungan Saudi ya dengan Republik Indonesia sebenarnya seperti apa. Jadi sejauh ini ya selama ini sebenarnya hubungan bilateral yang dijalin, yang diperjuangkan oleh KBRI dan juga oleh seluruh elemen pemerintah dengan Kerajaan Arab Saudi Arabia itu sejauh mana sebenarnya capaian yang telah dilalui. Untuk itu ini karena isunya lebih kepada bidang politik, saya memohon Pak Aris Munandar selaku pelaksana fungsi politik 1 untuk berkenan menjawab dan memberikan komentar Pak terhadap ini. Cukup singkat Pak kalau bisa Pak. Pak Aris, apakah sudah connect Pak? Siap Pak Rajab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Halo? Silakan Pak Aris, langsung Pak. Oke. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mohon izin kami ingin memberikan gambaran secara umum hubungan dan kerjasama bilateral kedua negara selama ini, selama 3 tahun terakhir atau 4 tahun terakhir. Hubungan dan kerjasama Indonesia dan Arab Saudi sebetulnya tidak terbatas pada perlindungan atau ekonomi dan perdagangan, tapi sangat luas. Itu mencakup berbagai sektor. Di sektor politik, keamanan, pertahanan, sektor hukum, ekonomi dan perdagangan tadi sudah disebutkan, dan juga sektor kesehatan dan pendidikan dan kebudayaan. Jadi sangat luas sekali. Indikasi begitu besar bobot hubungan kedua negara bisa dilihat antara lain indikasi awal adalah keberadaan para atasel teknis di KBRI dan juga berbagai fungsi di KBRI. Ada atas pertahanan, pendidikan dan kebudayaan, perdagangan dan sebagainya. Itu menandakan bahwa hubungan kita sangat luas dan sangat mendalam. Nah, seperti kita ketahui bahwa di bidang politik hubungan tersebut bukan hanya di bidang pertahanan dan kepolisian, ada juga di bidang pemberantasan korupsi misalnya. Arab Saudi ingin belajar dari Indonesia bagaimana Indonesia menangani korupsi dan juga menangani pertanggungjawaban keuangan negara, dan Arab Saudi belajarlah dari kita. Banyak hal yang kita bagi ke mitra kita di Arab Saudi di bidang-bidang tersebut. Nah, di sektor-sektor lain tadi sudah disebutkan juga bahwa di bidang perdagangan Arab Saudi merupakan salah satu mitra dagang terbesar di Timur Tengah. Tadi pernah disebutkan oleh Pak Adpeldak, demikian ya Pak Adpeldak. Kemudian juga di bidang ekonomi, di bidang investasi, ya Arab Saudi akan menjadi salah satu sumber investasi di Indonesia di tahun-tahun mendatang. Begitulah kira-kira gambaran secara umum hubungan dan kerjasama Arab Saudi dan Indonesia yang
sangat luas sekali. Terima kasih Pak Rajab. Pak Moderator. Terima kasih Pak Aris Munandar atas penjelasannya yang cukup singkat tapi padat sehingga memberikan gambaran kepada kita semua seperti apa sebenarnya capaian diplomasi bilateral yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita dengan pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. Ini masih ada sejumlah pertanyaan ya, salah satunya saya bacakan dari mana ini? Saya bacakan dulu. Ini apakah selamat malam Pak, masih penonton nih katanya nih. Ini akunnya namanya masih penonton nih. Selamat malam Pak, saya mau bertanya, jika di kontrak perjanjian resmi dari Indonesia dan kontrak kerja di Saudi 8 jam, tetapi yang terjadi kita kerja 12 jam. Bisakah uang overtime itu diusahakan sesuai kontrak? Ini tampaknya pertanyaan ke Pak Atnaker lagi nih. Jadi Pak Atnaker ya mohon bersiap-siap. Ini saya bacakan lagi soalnya. Ya pertanyaannya dari akun masih penonton nih. Ini kita tidak tahu nama aslinya siapa dan berada di mana. Tetapi menanyakan terkait jika ada perbedaan antara kontrak ya yang menyatakan bahwa pekerjaan sehari-hari dilaksanakan 8 jam, tetapi kenyataannya majikan menuntut pekerjaan lebih dari 8 jam. Nah, apakah ya WNI kita, PMI kita berhak untuk menuntut uang overtime? Silakan Pak Atnaker, bisa dijawab dengan singkat dan padat, Pak. Pak Atnaker? Atau kalau belum sambung kita bacakan pertanyaan yang lain dulu. Halo? Ya, lanjut. Oke, kalau belum. Silakan lanjut dulu tanya yang lain. Ya. Ya. Singkat terkait PK memang PMI yang bersangkutan bekerja itu harus sesuai dengan yang tercantum di PK. Itu harus sesuai. Jika ada kesepakatan terkait overtime juga bisa dituntut untuk meminta sesuai dengan perjanjian. Jika itu ditantangani dalam PK tersebut oleh kedua belah pihak, tapi bila pernah menandatangani PK tersebut dan kemudian dilanggar oleh sepihak, khususnya majikan, maka bisa melakukan tuntutan ke yang berwajib dalam hal ini Maktab Amal. Nanti kita bisa fasilitasi pengaduan ke KBRI untuk melakukan pendampingan. Demikian, Pak Moderator. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Atnaker atas jawabannya. Ini ada kelompok sepak bola ini yang menanyakan ini. Ada 2 pertanyaan tapi isinya sama. Intinya adalah menanyakan sebenarnya sudah boleh belum Pak kalau kami menyelenggarakan sepak bola. Ada 11 klub di Riyadh yang vakum ya, yang selama masa Covid ini tidak lagi melaksanakan pertandingan maupun latihan sepak bola. Nah, ini kalau yang masalah ini mungkin bisa saya bantu menjawab. Bahwa di Arab Saudi yang jelas ada aturannya adalah tidak boleh bagi masyarakat ya, baik mukimin ya, ekspatriat maupun warga Saudi untuk berkumpul di satu tempat melebihi 50 orang. Jadi selama olahraga atau sepak bola itu dilakukan kurang dari 50 orang itu masih bisa, tidak melanggar aturan apapun karena tidak ada aturan yang melarang itu. Tetapi mohon diantisipasi jika bapak-bapak sekalian melaksanakan pertandingan sepak bola atau latihan, dipastikan ya, mohon dipastikan agar jangan sampai berkumpul di tempat tersebut, di lapangan tersebut lebih dari 50 orang ya. Misalnya kalau futsal ya 5 plus 5, kemudian penontonnya 10 itu masih bisa. Tapi kalau sepak bola 11 ya, pemain penggantinya ada 6, masing-masing 6 tambah penonton lebih dari 50, nah itu berbahaya, bisa masuk dalam larangan
yang ditentukan oleh otoritas pemerintah Arab Saudi. Kita akan lanjut pertanyaan yang lain ya. Pertanyaan ini terkait dengan sekolah SIR ini. Jadi ada pertanyaan terkait dengan sekolah Indonesia Riyadh ya. Sebenarnya apa sih keistimewaan sekolah ini? Sudah ada prestasi apa saja yang dicapai oleh sekolah Riyadh? Sehingga kita tahu dan kita yakin bahwa kita menyekolahkan anak-anak kita ke sekolah itu, kita yakin bahwa sekolah Riyadh itu memiliki kualitas yang tidak kalah dengan sekolah-sekolah lain dan bahkan memiliki prestasi yang istimewa dibanding sekolah lainnya. Mungkin kami mohon perkenan Pak Kepsek ya, Pak Abdul Wasifa untuk bisa menjawab pertanyaan ini, Pak. Terima kasih Pak Murajab. Bisa saya sampaikan yang pertama, kami di Sekolah Indonesia Riyadh berusaha menjamin anak-anak kita walaupun jauh dari negeri sendiri tetap mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas. Itu kita lakukan dengan cara mengupgrade kompetensi guru-gurunya. Sebagai contoh misalnya di masa pandemi ini Pak, pembelajaran masih tetap berlangsung dengan baik meskipun tidak 100%. Kemudian mengenai prestasi, alhamdulillah mohon doanya Bapak Ibu semua, minggu depan ini 4 anak kita dari Sekolah Indonesia Riyadh akan masuk final di laga nasional Festival Lomba Seni dan Debat. Jadi anak kita masuk final mewakili sekolah luar negeri Indonesia di seluruh dunia untuk bidang debat bahasa Inggris, kemudian debat bahasa Indonesia 2 orang, dan mohon doanya untuk besok itu akan dilakukan penjurian lomba nyanyi vokal solo. Jadi 4 anak kita ini mudah-mudahan bisa menjadi juara nasional. Kalau itu menjadi juara nasional berarti membuktikan bahwa pendidikan di Riyadh, di Sekolah Indonesia Riyadh tidak kalah dengan di sekolah-sekolah lain di Indonesia. Karena sekarang mereka ini sedang diadu dengan anak-anak di Indonesia, Pak, yang fasilitasnya tentu lebih baik karena lebih dekat untuk pengadaannya. Terima kasih. Barangkali itu Pak Murajab yang bisa saya sampaikan. Pak Kepsek, ini membuat kita ini warga Indonesia yang ada di Riyadh, khususnya yang punya putra-putri yang masih kecil, usia-usia sekolah, kita semakin tidak ragu ini untuk menyekolahkan anak kita di Sekolah Indonesia Riyadh ini, karena ternyata prestasinya cukup menonjol ini, bahkan dibanding sekolah-sekolah internasional Indonesia di negara-negara lain. Ini jarang kita ketahui, mungkin nanti lain waktu bisa dijelaskan lebih lanjut ini tentang prestasi-prestasi yang lain yang dicapai oleh anak-anak kita di Riyadh ini. Ini ada satu permintaan dari tim pelindungan warga untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan tadi hubungan antara kontrak ya yang dilakukan oleh perusahaan, oleh employer, oleh majikan atau perusahaan dengan tenaga kerja kita jika ada terjadi perselisihan kontrak. Ini ada Pak Dumas ya, Pak Dumas ini diplomat pelayan WNI kita yang baru datang, baru sebulan. Beliau background-nya adalah hukum, jadi beliau cukup mengerti dan paham seluk-beluk masalah-masalah hukum. Ini beliau akan memberikan penjelasan tambahan terkait permasalahan tadi. Silakan Pak Dumas. Terima kasih Pak Rajab. Ini menyambung tadi apa yang sudah diterangkan oleh Bapak Adnaker. Sebetulnya ini begini, ini salah satu poin mengapa kami juga melakukan pembenahan cukup banyak di internal KBRI, khususnya di layanan dan perlindungan warga, yang khususnya berkaitan dengan elemen-elemen yang terkandung dalam prestasi kerja yang harus dilakukan oleh penerima kerja, dalam hal ini ekspatriat Indonesia. Yang saya perlu soroti adalah terkait dengan ekspatriat yang bekerja di sektor informal.
yang sebagaimana kita ketahui memang dalam hukum ketenagakerjaan di Arab Saudi berada di luar Undang-Undang Ketenagakerjaan yang disahkan oleh Raja pada tahun 2005. Ini hanya melalui keputusan Menteri Tenaga Kerja dari Arab Saudi di tahun 2013. Salah satu tadi pertanyaan adalah bagaimana apabila bekerja lebih dari 15 tahun, karena yang disyaratkan untuk sektor informal itu bekerja hanya 15 jam untuk setiap harinya dengan waktu istirahat adalah 9 jam. Sebetulnya hal-hal ini itu bisa kita lindungi dari KBRI, juga bisa memiliki daya tawar untuk maju bersama dengan PMI yang mengajukan aduan, adalah apabila sudah dijelaskan perjanjian kerjanya. Makanya itu untuk setiap kali ada permohonan layanan kekonsuleran yang diajukan, kami juga berusaha untuk menanyakan kepada PMI apakah perjanjian kerjanya sudah cukup jelas, apakah perjanjian kerjanya juga melindungi jumlah jam kerja untuk setiap harinya, dan juga yang paling penting adalah bagaimana dengan standar minimal penggajian yang harus diterima oleh PMI tersebut. Kalau memang perjanjian kerja ini sudah bisa disahkan, sudah bisa kita dorong untuk mencapai kesepakatan yang maksimal dengan pemberi kerja, dalam hal ini majikan, ya kita juga bisa bantu untuk mendampingi prosesnya ke maktab amal. Mungkin itu Pak Murajab, ya makanya kita himbau untuk setiap PMI yang mengajukan layanan kekonsuleran, entah itu adalah berupa penggantian paspor, pembaruan paspor, maka kami akan selalu menyisipkan dengan pertanyaan bagaimana dengan kondisi kerja yang dialami oleh PMI tersebut, apakah terjadi prestasi kerja yang di luar dari harapan, misalnya ada lembur kerja yang tidak dibayar atau ada penggajian yang di luar standar minimum. Mungkin itu Pak Murajab. Terima kasih. Terima kasih Pak Dumas atas penjelasannya ya, semakin memperkaya wawasan kita, pengetahuan kita, informasi mengenai bagaimana kita menempatkan kontrak kerja dengan majikan-majikan kita, khususnya terkait dengan jam kerja yang seringkali dilanggar oleh para majikan. Ini saya ingin bacakan beberapa komentar yang masuk di saluran YouTube. Ada akun yang namanya Dakwah Islam. Ini menyatakan sesi berikutnya mohon melibatkan tokoh masyarakat atau dai Indonesia di Jaliyat ikut berpartisipasi. Siap, kita terima ya masukannya. Kemudian ada juga pernyataan ini dari satu pemirsa, satu masyarakat yang hadir, Al-Baha hadir ya, dari wilayah Al-Baha. Kemudian ada lagi yang Najran, ini yang lain dari tadi, Najran juga hadir Pak, tetap semangat. Kemudian ada juga pertanyaan ini yang perlu dijawab ya. Assalamualaikum, mohon maaf sebelumnya, siapakah yang paling berwenang bisa langsung menerima laporan WNI yang bermasalah dan langsung bisa menanganinya? Sekali lagi, ini ada pertanyaan, siapakah di KBRI Riyadh yang bisa langsung menerima laporan dan paling berwenang untuk menangani masalah? Ya, ini kami meminta Pak Pelaksana Fungsi Konsuler 4, ya Pak Arief Setianto, untuk bisa merespon dan menanggapi pertanyaan ini. Silakan Pak Arief. Siap, terima kasih Pak Murajab atas pertanyaannya, penyampaian pertanyaannya. Mohon izin Pak KPW sebelumnya menanggapi pertanyaan dari para WNI yang disampaikan Pak Rajab tadi. Memang banyak sekali channel-channel untuk menyampaikan aduan atau permohonan bantuan kepada KBRI. Paling umum adalah biasanya aduan disampaikan melalui hotline. KBRI punya setidaknya 3 hotline, 3 nomor hotline yang standby, selalu aktif 24 jam untuk siap menerima aduan apapun, baik permasalahan ketenagakerjaan, kekonsuleran, bahkan seringkali teman-teman yang bertugas, bahkan mungkin saya sendiri juga menerima telepon atau WA yang sifatnya itu curhatan. Nah, sebenarnya siapa yang berhak menerima bisa semua saja bisa menerima. Artinya bila teman-teman Bapak Ibu WNI punya kontak KBRI, silakan disampaikan ke sana. Cuman yang paling banyak yang paling sering digunakan salurannya untuk menyampaikan aduan adalah saluran hotline. Nanti ketika misalnya kami terima
aduan, akan kita data, akan kita minta informasi selengkap-lengkapnya untuk membantu penelusuran atau membantu tindak lanjut dari aduan yang disampaikan. Semakin lengkap datanya, insya Allah akan semakin memudahkan kami untuk menentukan langkah dalam menindaklanjutinya. Nah, untuk menindaklanjuti, tentu saja kita akan sesuaikan juga dengan bidang permasalahannya. Tadi mungkin sempat disampaikan oleh Pak Adnaker, bila memang aduannya terkait ketenagakerjaan, mungkin akan ditangani oleh Pak Adnaker dan tim. Bila aduannya terkait kekonsuleran atau misalnya kekerasan atau penganiayaan, kemudian bahkan tindakan kriminal yang dialami oleh WNI, itu bisa juga ditangani oleh tim konsuler. Misalnya juga ada aduan mengenai WNI sakit, kemudian ada laporan dari majikan bahwa dia memiliki WNI yang meninggal, itu ditangani oleh tim konsuler. Jadi banyak sekali media-media yang digunakan untuk menyalurkan aduan, bisa hotline, bisa medsos, bahkan juga bisa langsung mengontak siapapun kontak person KBRI yang Bapak Ibu punya. Seperti tadi disampaikan di awal, arahan Pak Dubes secara tegas bahwa kami semua yang di sini harus siap untuk menerima aduan, menerima permohonan bantuan dari para WNI. Mungkin demikian Pak Rajab, barangkali ada ditambahkan oleh yang lain. Terima kasih. Pertanyaan yang nyambung ini dengan pernyataan tadi, ini ada pertanyaan selama ini pertanyaannya ya saya bacakan ya, nanti dari konsuler nih, mungkin bisa Pak Arief Setianto melanjutkan atau yang lain. Selama ini yang kita tahu pihak KBRI dan KJRI mempunyai wilayah kerja yang berbeda-beda. Pertanyaannya, andaikan ada pekerja migran Indonesia yang berkasus di wilayah kerja KJRI, bisakah kita lapor ke KBRI? Ya. Oke, sekali lagi pertanyaannya adalah KBRI dan KJRI mempunyai wilayah yang berbeda-beda. Andaikan PMI yang berkasus di wilayah kerja KJRI, bisakah lapor ke KBRI? Ini pertanyaan ini sangat menarik dan penting. Karena itu kami memohon perkenan dan kesediaan Pak Dubes untuk bisa memberikan tanggapan atas pertanyaan ini, sekaligus juga memberikan arahan yang sekiranya perlu, Pak Dubes. Kami persilakan Pak Dubes. Oke, terima kasih Pak Rajab yang hari ini saya minta untuk bawa peci. Kalau Dubesnya nggak usah pakai peci karena peci saya dipinjam sama Pak Rajab. Memang ada wilayah kerja KBRI, ada wilayah kerja KJRI. Tapi untuk Dubes nggak ada batasan-batasan wilayah. Semua wilayah adalah wilayahnya saya sebagai pelayan WNI di Arab Saudi. Jadi kalau ada permasalahan, semua WNI di seluruh wilayah Arab Saudi boleh lapor ke saya. Silakan catat nomor handphone saya, karena handphone saya ini nomornya adalah handphone sejuta umat. Artinya semua WNI boleh mengakses saya 24 jam, bahkan 26 jam. Itu yang komitmen saya ketika saya pertama kali hadir di Saudi 14 Maret 2016, kami wakafkan diri saya menjadi pelayan WNI di Arab Saudi. Jadi kalau administrasinya memang KBRI punya wilayah sendiri, KJRI punya wilayah sendiri, tapi substansinya semua diplomat di Arab Saudi adalah harus siap memberikan pelayan kepada semua WNI yang ada di Arab Saudi. Muhammad Siddiq ya, boleh langsung ke hubungi nomor saya ketika ada permasalahan-permasalahan. Empirically, saya pernah turun bersama istri saya tanpa ada protokol, keluar masuk di rumah sakit Jeddah, yang itu wilayahnya KBRI, untuk menyelesaikan saudara saya di sana yang sakit, dan belum ada yang menangani. Akhirnya saya komunikasi dengan manajer rumah sakit tersebut, dan alhamdulillah biaya rumah sakit yang 80.000 real itu bisa dibebaskan dan alhamdulillah bisa dipulangkan ke Indonesia. Beberapa kali saya juga keluar masuk di rumah sakit Mekah untuk menyapa saudara-saudara saya, para WNI yang
kadang sudah 1 tahun dirawat di situ dan belum tertangani. Alhamdulillah Allah memudahkan semuanya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, semua diplomat Indonesia yang ada di Arab Saudi sudah komitmen untuk mewakafkan dirinya untuk selalu melayani saudara-saudara kita di seluruh Arab Saudi. Begitu Pak Rajab. Terima kasih Pak Dubes atas perkenan tanggapan Pak Dubes atas pertanyaan yang tadi. Rasanya kalau Pak Dubes sudah hadir dan memberikan tanggapan itu kami menjadi sudah selesai begitu.